Dahulu kala tinggallah suatu kaum di sebuah dataran yang berada di antara Hijaz dan Syam, yaitu kaum Syamud. Di dataran tempat mereka tinggal terkenal sangatlah subur dengan kekayaan alam yang melimpah yang membuat penduduknya sejahtera. Akan tetapi kaum Samud tidak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Kemudian Allah mengirim utusannya, yaitu Nabi Salih alaihissalam, di tengah-tengah kaum Syamud untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah. Nabi Salih adalah seorang yang pandai, cerdik, rendah hati, dan juga ramah. Pada suatu hari, Nabi Salih bertemu dengan kaum Syamud dan memperingatkan mereka agar tidak lagi menyembah patung ataupun berhala seperti yang mereka lakukan saat ini. Akan tetapi kaum Syamud tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Salih. Bahkan mereka kepada Nabi Salih marah dan berkata bahwa Nabi Salih adalah orang yang tidak punya akal. Hei Salih, sepertinya kau sedang tidak sehat. Bicaramu tidak jelas. Jangan atur kami agar kami menyembah Tuhanmu. Sepertinya kau sudah tidak waras. Bagaimana mungkin kami percaya pada Tuhanmu yang tidak terlihat? Coba tunjukkan kepada kami di mana Tuhanmu. Seperti apa wujud Tuhanmu? Begitulah kaum Syamud yang tidak percaya Allah. Mendengar perkataan kaum Syamud, Nabi Salih tetap sabar dan tidak marah kepada mereka. Hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Salih, sedangkan yang lainnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Salih. Nabi Salih tidak putus asa untuk mengajak kaum Syamud menuju jalan yang benar. Beliau terus berdakwah meskipun dicela dan diejek setiap hari oleh kaum Syamud. Pada suatu hari, Nabi Salih mendatangi kaum Syamud kembali untuk menyampaikan perintah Allah. Kemudian kaum Syamud menentang Nabi Salih kembali. Hei Salih, jika kau bisa mengeluarkan seekor unta bunting dari batu besar yang ada di atas bukit itu, baru aku percaya pada Tuhanmu. Setelah itu, Nabi Salih berdoa kepada Allah untuk memohon ridho Allah untuk membuktikan atas kebesaran kekuasaan Allah. Setelah Nabi Salih berdoa kepada Allah, ia dan juga kaum Syamud bersama-sama menuju bukit tempat di mana batu besar itu berada. Di sana mereka melihat mukjizat Allah dengan mata kepala sendiri. Semua mata memandang tak berkedip pada unta yang tiba-tiba muncul. Kaum Syamud begitu kaget melihat hal tersebut. Kemudian Nabi Salih berpesan kepada mereka agar tidak mengganggu unta itu dan membiarkan unta itu untuk makan dan minum di bukit tersebut. Setelah kejadian itu, penduduk Samud sedikit demi sedikit mulai meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, yaitu berhala menyembah patung buatan mereka sendiri. Akan tetapi tidak semua mengikuti Nabi Salih. Masih ada beberapa orang yang tidak mau percaya akan Allah. Pada suatu hari, para tokoh kaum Syamud berkumpul dan berencana untuk menghasut kaum Syamud lainnya. Mereka mengatakan unta itu akan mengancam hewan ternak mereka. Segala upaya mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan untuk menyembelih unta itu. Bahkan seorang pembesar bersedia memberikan hadiah besar kepada orang yang berhasil membunuh unta Nabi Salih. Pada waktu itu, akhirnya ada satu orang yang berani untuk membunuh unta tersebut. Ia adalah Hidar dan dibantu oleh 7 orang lelaki kaum Syamud. Pada suatu hari, Hidar dan 7 orang itu bersembunyi di kaki bukit di mana unta Nabi Salih berada. Mereka memasang perangkap untuk unta itu.
Sesaat kemudian, unta itu masuk ke perangkap Hidar. Lalu Hidar menikam perut unta itu, yang juga dibantu oleh teman-temannya. Suara riuh gembira terdengar karena unta itu mati. Akhirnya unta ini tidak bernyawa lagi. Tanpa mereka ketahui, ternyata unta yang ditebasnya itu sedang mengandung. Setelah perut unta itu berhasil ditikam, anak unta yang ada di dalam perut keluar, lalu melarikan diri ke atas bukit. Hai anak unta, masih hidup kau ternyata. Jangan kabur. Beramai-ramai Hidar dan teman-temannya mengajar unta itu ke atas bukit, dan akhirnya mereka berhasil menangkap anak unta itu. Keesokan harinya, setelah berhasil membunuh unta, para penduduk Syamud berencana untuk membinasakan juga Nabi Salih. Setelah membunuh unta itu, tiba-tiba datanglah suara gemuruh dari langit. Suara gemuruh itu makin lama makin terdengar kencang. Kemudian tak lama dari itu terjadi guncangan hebat. Semua penduduk Syamud berlarian kebingungan mencari perlindungan. Tak sampai di situ saja. Kemudian Allah mengirimkan bebatuan dari langit dan menimpa mereka semua hingga semuanya binasa. Itu adalah salah satu siksaan atau ganjaran bagi mereka yang ingkar dan tidak percaya akan azab Allah. Setelah keadaan tenang, Nabi Salih dan para pengikutnya pergi meninggalkan kaum Syamud menuju Palestina. Dan akhirnya mereka pun dapat hidup dengan baik dan damai.